Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Hafidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Ushul Tafsir dari Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih di pembahasan al-musyahirun tafsir as-sahabat. Kita sedang membaca terjemah biografi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Di antara pembahasan yang paling penting tentang terjemah Ali itu adanya dua kelompok yang sesat. Maka kata Syekh halaka bihi ta'ifatan. Halaka binasa. Ini celaka, sesat, menyimpang, terjatuh dalam perkara-perkara bid'ah. Siapa itu? Nawasib dan Ar-Rawafid. Nawasib dan Ar-Rawafid. Nawasib diantaranya adalah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Ya. Begitu pula lawannya yaitu Ar-Rawafid. Dan Rafidah kita sudah ingatkan mereka bermacam-macam, beraneka ragam. Ya, dalam memuji Ali. Ada yang mengatakan Ali ini yang mestinya jadi khalifah setelah Nabi wafat, ya, bukan Abu Bakar. Dan mereka menuduh para sahabat khianat, ya. Tapi ini kita tidak heran dari orang-orang Rafidhah. Jangankan dituduh khianat, yang mereka mengkafirkan hampir semua sahabat, mengkafirkan, takfir. Itu takfir juga sebenarnya dia, cuma dalam pembahasan Ali ini dia orang yang berlebihan. Wah, ini jadi bukan sekedar mengafirkan kaum muslimin, tapi mengafirkan para sahabat radhiyallahu anhum, apalagi Abu Bakar, Umar, Aisyah. Bisa paham ini? Ini Rafidah. Ini kemudian mengatakan Jibril salah alamat, ya, ketika menyampaikan wahyu bukan kepada Nabi Muhammad tapi kepada Ali. Itulah antara bentuk keyakinan Syiah Rafidhah. Jadi sekarang kita masuk di pembahasan sahabat yang kedua. Dan juga ingat bahwasanya Ali ini terbunuh syahid, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Ini begitu pula Umar, Utsman radhiyallahu anhu. Dan ini bukan menandakan mereka hina, ya. Itu pelajaran itu. Mati itu banyak modelnya, banyak sebab meninggal ditabrak, meninggal begitu, tapi itu bukan ukuran mulia tidaknya seseorang, ya. Amin. Mereka bayangkan dari 4 khalifah yang 3 dibunuh, ditobok. Apakah itu hina? Mereka di atas kebatilan? Tidak. Maka mereka di atas kebenaran. Ya, banyak orang-orang yang benci kebenaran dan membenci pelaku kebenaran, pembawa kebenaran. Itulah kesombongan yang tadi malam kita bahas. Mereka gabung dua-duanya, bahkan sampai dibunuh, ya, mereka. Begitu pula Al-Husain bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di mana dibunuh ini? Si Ali ini, Ali bin Abi Thalib di Kufah. Berbeda Umar dan Utsman di Madinah. Ya, bahkan Umar itu ketika salat subuh, sedang imam salat subuh, tapi tidak langsung meninggal. Tidak langsung meninggal, kuatnya itu fisiknya. Ya, kuatnya fisiknya radhiyallahu anhu Umar. Sampai 2 malam sekitar 2 malam 3 malam bertahan. Dalam keadaan apa? Ini darah. Terus mengalir. Paham ini? Di situlah dia minta izin kepada Aisyah untuk bisa dikubur di samping 2 sahabatnya itu,
Nabi dan Abu Bakar. Itu jatahnya Aisyah, itu kan di kamarnya Aisyah kan? Minta izin, izin. Kan sampai sekarang mereka bersahabat di dunia dan berdampingan di kuburan. Jadi kalau dari kita pintu itu Rasulullah, Nabi, Abu Bakar. Jadi silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ats-tsaniyatu Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Mas'udin bin Ghafil Al-Hudali wa ummuhu Ummu Abdin kana yunsabu ilaiha ahyanan wa kana minas sabiqin al-awwalina fil Islam minas sabiqin al-awwalina fil Islam wa hajarul hijrataini wa syahida badron wa ma ba'daha minal masyahid. Sahabat yang kedua yang masyhur dengan ilmu tafsir adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Huwa Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudali wa ummuhu Ummu Abd kana yusabu ilaiha ahyanan. Jadi ini namanya ibunya disebut dengan julukan Ummu Abd, Ummu Abdin. Dan Ibnu Mas'ud kadang disandarkan kepada ibunya. Ya, kalau terdapat Ibnu Ummi Abdin, itu Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Ummi Abdin sahabat, berarti itu Abdullah bin Mas'ud, bukan siapa-siapa, bukan orang lain. Ibnu Ummi Abdin. Kalau sahabat yang buta namanya Ibnu Ummi Maktum, Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Itulah disebutkan dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. A'ma itu Abdullah bin Ummi Maktum. Al-muadzin, ya, tukang adzan. Kalau ini Ibnu Ummi Abdin. Kana min as-sabiqin al-awwalin. Dan masuk dari as-sabiqun al-awwalin fil Islam. Orang-orang pertama kali masuk Islam dari orang-orang muhajirin. Saya pahami. Wahajara al-hijratain. Dia berhijrah dengan dua hijrah. Berhijrah ke Habasyah, juga tentunya berhijrah ke kota Madinah. Atau al-hijratain dan masuk dengan hijrah ke Habasyah dua kali. Karena hijrah ke Habasyah itu dua gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Nah, ini jumlah sahabat yang hijrah di gelombang kedua lebih banyak daripada gelombang pertama. Baru setelah itu ada syariat hijrah ke kota Madinah. Baru setelah itu mereka pulang dari Habasyah, pulang ke kota Madinah. Wasyahida Badran, dan beliau menyaksikan perang Badar. Ini ashabu Badar. Para sahabat yang ikut perang Badar ini memiliki keutamaan tersendiri. Hadis-hadis ashabu Badar luar biasa. Perang Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemahakuasaannya. Ya, tapi para malaikat turun. Bisa dipahami, membantu para pasukan kaum muslim. Itu kalah telak itu ya, bayangkan. Kalah telak 1/3. 300 sekian belas kaum muslimin, sampai 320 melawan 1000 orang pasukan bersenjata lengkap dari orang-orang kafir Quraisy. Berbeda kaum muslimin itu cuman bersenjata dengan seadanya, bersenjata saja karena asalnya cuma mau menghalau atau mencegah kafilah dagang. Ya, kalau kafilah dagang seadanya saja, mereka bukan pasukan perang asalnya. Pun ada senjata mereka bawa. Tapi ini bocor, ya. Berita pencegatan ini bocor sampai ke Mekah sehingga disiapkan pasukan siap perang. Siap mati, siap perang dari Mekah berjumlah 1000 orang. Kalau ini sebutkan di antara 1000 itu ada 100 orang pasukan berkuda. Ya.
berkuda, pasukan berkuda tentunya beda dengan orang jalan kaki. Berkuda dia bisa ke sana kemari, manuver ke sana, manuver serang sana serang. Kalau kaum muslimin pasukan berkudanya ketika itu cuma dua, cuma dua, banyak. Jadi, bersamaan itu mereka kalah terus. Wama ba'daha min al-masyahid, dan Abdullah bin Mas'ud menyaksikan perang setelah perang Badar seluruhnya. Jadi, terus Talaqqa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina suratan minal Qur'ani. beliau bertalaki langsung mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina suratan min al-Qur'an. Bid'an ini angka 3 sampai 9. 3 sampai 9 wa sab'in dan 70. Berarti 73 sampai 79 surah dalam Al-Qur'an. Al-Quran terdiri dari 114 surah. Paham ini? Cuman kan banyak surah-surah pendek ya. Banyak surah-surah pendek. Ya. Jangan bilang setengah Al-Quran. Belum tentu, ini dihitung dulu. Surah apa? Al-Baqarah saja. Ya. Satu surah tapi 2 juz 4 lembar. Ya. Bisa dipahami? Jadi ini 70 sekian surah beliau ambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai 80 dan tidak kurang dari 73 sampai 79. Terus Qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi awalil islami innaka la ghulamun mu'allam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya di awal Islam bahwasanya sungguh engkau adalah anak muda yang mu'allam, yang cerdas, pintar. Mu'allam asalnya isi maf'ul, diberikan ilmu. Ya, anak muda yang cerdas. Paham ini? Subhanallah, ini memang beliau kelak di kemudian hari jadi orang besar dari sisi keilmuan. Ya enggak? Ini kan di awal Islam ini. Nabi sudah lihat ini potensi masyarakat muda biasa. Karena kalau ulama mu'allim, ini guru. Ya Nabi gurunya, dia lihat murid. Karena kita guru-guru, lihat ini fulan, ingat. Kalau sahabat belajar, insya Allah. Ya. Suatu saat kalian akan begini. Insya Allah. Paham ini? Tapi ini Nabi ya, ini Nabi. Memuji dia di awal Islam. Terus Wa qala man ahabba an yaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin. Dan kemudian setelah itu, tentunya setelah Ibnu Mas'ud belajar banyak Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man ahabba ay yaqra' al-Quran ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibn ummi abd." Ini Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang ingin cinta untuk membaca Al-Quran persis seperti sebagaimana dia diturunkan, maka hendaknya dia membacanya di atas bacaan Ibn Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Saking ahlinya dia tentang Al-Quran, yang tazkiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ukurannya, seakan-akan jadi ukuran. Paham ini? Ibn Ummi Abd. Terus Wa fi sahihil Bukhari anna ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala laqad alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah. Dari Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari ya, berkata, laqad alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah. Sungguh Islam ini Islam yang datang pada jawaban sumpah. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, lam. Ada sumpah.
Demi Allah, sungguh para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW itu alim, betul-betul mengetahui bahwasanya anni min a'lamin bi kitabil. Saya termasuk orang yang paling mengerti, paling tahu, paling berilmu tentang kitabullah. Ya, soalnya mereka tahu. Dan ini Abdullah bin Mas'ud ini sahabat senior, ya? Sahabat senior. Masa sabiqin al-awwalin. Ya, sahabat muhajirin. Ya, Quraisy. Jadi dia berani bilang seperti itu. Jadi para sahabat Nabi tahu saya di antara orang yang paling mengerti, paling paham, paling berilmu terhadap Al-Quran. Paham ini? Terus Waqala wallahi alladhi la ilaha ghairuhu ma unzilat suratun min kitabillahi illa wa ana a'lamu aina nazalat. Terus Wala unzilat ayatun min kitabillahi illa wa ana a'lamu fi man unzilat. Terus Walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillahi tablughul ibilu la raqibtu ilaihi. Subhanallah. Kemudian beliau berkata, jawabannya lainnya, wallahi alladzi la ilaha illa, sumpah demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain. Apa yang disumpahi? Ma unzilat surah min kitabillahi illa wa ana a'lam aina nasal. Tidak akan diturunkan sebuah surah dari Al-Quran kecuali saya tahu di mana dia turun. Kecuali saya tahu di mana dia turun. Bisa dipahami ini? Nah, kita sudah sebutkan para sahabat itu kadang mengetahui kondisi-kondisi ketika Nabi turun padanya ayat. Ya, paham ini? Apa ini lagi? Nabi tiba-tiba terdiam. Ya, beliau di atas ontanya tiba-tiba terduduk. Seakan-akan memikul beban berat di atas, padahal asalnya biasa saja. Atau misalnya cuaca yang sangat dingin, kemudian Nabi bercucuran keringat. Itu para sahabat. Jadi pas turun ayat kan, setelah turun kan Nabi langsung bacakan kan? Oh ya, berarti turun di sini tempat. Kita di situ kita. Ini dia punya ilmu. Tidak ada turun sebuah surah dari Al-Quran kecuali saya tahu di mana. Aina nazal. Di mana dia tuh? Nah, itu tadi ciri-ciri. Jadi memang ini sahabat, memang ilmunya luar biasa. Dan itu wajar saja karena beliau terdahulu masuk Islam. Bisa dipahami? Baik. Kemudian kata beliau, wala unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lam fi man unzil. Dan tidaklah diturunkan sebuah ayat dari Al-Quran kecuali saya tahu pada siapa, untuk siapa ayat itu diturun. Tentunya kaitannya dengan asbabun nuzul. Asbab an-nuzul kita sudah sebutkan, itu turunnya ayat Al-Quran ada ibtidai dan ada sababnya. Ada yang turun tanpa ada sabab, langsung saja turun. Ya, ada yang memang ada sebabnya. Ada kejadian begini, Allah jawab. Ada yang bertanya begini, Allah jawab. Tak sudah lewat tak? Ini ditahu semua sama Ibnu Mas'ud. Ya paham, ngerti. Tapi bersama dengan itu, coba lihat, inilah teladan yang sangat indah dari diri para sahabat Rasulullah. Ini ilmunya berarti luar biasa. Jadi bukan kesombongan ya. Ya ini maksudnya supaya orang belajar. Ya, paham ini? Mengambil ilmu dari beliau. Apalagi ingat, ketika wafat seorang ulama, maka ilmu itu pergi bersama dirinya, terkubur. Ya, terkubur. Wafat, sudah meninggal guru, sudah. Bagaimana kita mau ambil ilmunya lagi? Tidak bisa bicara, tidak bisa mengajar. Paham ini? Boleh ingatkan, belajar, ya, dorongan. Tapi bersama dengan itu, coba lihat, beliau berkata, walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillahi tablughuhul ibilu. Ya, ini tablughuhul ibilu, ini jumlah setelah nakirah. Nakirahnya ahadan, ya tak?
Ahadan nakir. Kami ini la rakibtu ya, kata Ibnu Mas'ud. Seandainya aku tahu ada ahadan, ada seseorang nakir yang a'lama minni bi kitabillah, yang lebih alim dari itu tentang kitab Allah. Maksudnya dia punya ilmu yang saya tidak punya. Ya itu berarti ada ilmu ya, yang dia tidak punya. Yang mana orang ini tabalughul ibil. Ya, onta itu bisa sampai ke tempat. Maksudnya apa? Mungkin untuk melakukan rihlah perjalanan ke orang itu, maka apa kata Ibnu Mas'ud? Rakibtu, saya akan berkendara, ya, berjalan menuju orang tersebut, belajar rihlah. Nah, ini baru. Bagaimana tidak hebat ilmunya? Ya, sudah banyak memang ilmunya, tapi ini seandainya dia tahu ada ilmu yang belum dia punya, ada orang yang lebih tahu daripada dia, lebih alim daripada dia, dan kita dia akan tetap pergi. Ya tidak ada istilah mencukupkan, dia cukup, dia begini banyak minum santai-santai. Tidak, belajar terus. Ini di jenjang seperti ini tingginya. Apalagi kita santri kutu kasta kanre, selesai. Itu terputar-putar. Apalagi hujan-hujan begini, dorong. Ya, diikuti. Tidak boleh begitu. Paham ini? Harus semangat terus. Paham ini? Bisa berangkat belajar ke hadapan para ulama, belajar. Jangan cukupkan dengan Ustaz Muzaikir, jangan. Dan ada apa-apa. Jauh sekali ada apa-apa. Kalian akan tahu nanti ketika ada pembanding. Ya. Kalian belajar akan di Indonesia. Ya. Betul-betul kurang minim. Jadi kalau belajar dari para ulama, ahlinya luar biasa. Ini dari sisi kecepatan, kualitas, ya, kuantitas itu jauh. Ini buku-buku begini diamani berapa hari nih? Ini tipis begini coba berapa hari? Kan bahasa Arab kan? Pengantarnya kan bahasa Arab. Jadi tidak usah seperti kita diterjemahkan dulu, dijelaskan. Ya, jadi cepat selesai. Ya. Pindah-pindah, tidak dirasa beberapa bulan selesai silsilah usul tas, yang lagi usul fikih, pada fikih itu tidak dirasa. Ya, 3-4 tahun, 4-5 tahun selesai insya Allah. Bidang-bidang ilmu itu selesai silsilah. Sisa merojak, dan merojaknya usahakan setiap hari belajar, dan setelah selesai yang merojak yang paling bagus apa? Cari yang mungkin agak bingung, sering menyendiri, pusing ya. Sudah pasti saja. Syukur kita dapat dalil. Situ lah. Sama itu ngajar satu orang dengan 100 orang. Latihan. Oh, ini apa ini artinya? Ustaz Ramadan. Amin. Bantu teman. Terus baca. Fakana mimman khadaman Nabiy sallallahu alaihi wasallam, fakana sahiban alaihi wa tahurihi wa wisadihi. Perhatikan. Fakana mimman khadaman Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud termasuk dalam golongan sahabat yang khadaman Nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi manusia biasa, ada keperluannya, banyak keperluan ini dan ini. Para sahabatnya inilah yang melayani Nabi. Anas bin Malik, ya, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa sahabat yang lain. Manusia biasa. Paham ini? Ada kebutuhannya, ada keperluannya, dan hikmah dari para sahabat radhiyallahu anhu. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Karena itu, fakana, maka dia adalah Ibnu Mas'ud itu sahiban alaihi, masuk sebagai kawan. Sahiban alaihi, pemilik 2 sendalnya Nabi. Apa maksudnya? Ibnu Mas'ud biasa bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahuri, ya, tahuri itu sama dengan wudu.
yaitu air yang dipakai bertahar, air yang dipakai berwudu. Wazannya fa'un. Fa di fathah. Fa. Wudu, air yang digunakan untuk berwudu. Kalau wudu ini fi'ilnya. Wudu fi'ilnya. Tahur. Paham ini? Ini tahur. Sahibu tahur, yaitu pemilik tahurnya, itu apa? Orang yang biasa mengambilkan air. Nabi SAW bertahar, berwudu atau mandi. Wa wisadihi, dan pemilik bantalnya. Maksudnya apa? Beliau biasa bersama Nabi SAW dalam keadaan mukim. Ya. Paham ini? Dan mungkin menginap bersama Nabi satu rumah dan seterusnya. Bukan sama-sama tidur karena Nabi ada istrinya. Paham ini? Baik. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan juga ini di sinilah juga. Ini kan mula sama toh. Bayangkan safar sama-sama. Ya. Ketika mukim sama-sama. Ada keperluannya boleh urus. Mau berwudu boleh ambil ke wudu. Ini mula sama ya. Berarti jangan tanya ilmu. Nah, kita kalau bersahabat dengan Ustaz apa sedikit-sedikit kasih faedah, kasih nasihat. Itu dia takutan. Kasih nasihat faedah, apalagi kalau salah ditegur di nanti. Ya. Ya kan? Coba lihat. Tapi kan banyak santri takut-takut. Banyak. Ketemu Ustaz saya lari. Ya, lari memang. Pegang HP. Amin. Itu sini di antara sebab kenapa hebat ilmunya Ibnu Mas'ud ini mulazam. Nah itu loh, banyak orang tidak paham itu. Coba lihat masyayikh di Masjid Nabawi, Syekh Abdul Razak, kita lihat langsung Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Itu pulang isi itu, banyak yang berjalan kaki dari masjid ke tempat parkir itu penuh. Tahu apa? Ya, para mahasiswa apa semua itu bertanya sambil jalan, dakwah di posisi berjalan dan tanpa parkir ikuti sampai turun ke bawah. Tempat parkirnya di bawah masjid. Apalagi ini safar sama-sama. Coba kalian safar sama Syekh bilang. Banyak faedah yang dikasih. Saya saja waktu safar sama Syekh itu ke Sitra PP luar biasa, banyak sekali faedah, tidak ada habis. Banyak sekali faedah. Paham ini? Baik. Yang saya jalan dikasih ilmu, kasih nasihat. Terus. Hatta qala Abu Musa al-Ash'ari qadimtu ana wa akhi min al-Yamani famakathna hinan ma nara illa anna Abdullah famakathna hinan terus ma nara illa anna Abdullah bin Mas'udin rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam lima nara min dukhulihi wa dukhuli ummihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais namanya, bin Qais, Abu Musa al-Ash'ari ini al-Ash'ari ini dari Yaman ya. Al-Ash'ari ini kabilah Yaman. Abu Musa bilang, "Qadimtu ana wa akhi min al-Yaman." Saya dan saudaraku datang dari Yaman. Famakathna hinan, kami pun tinggal beberapa waktu di kota Madinah. Dia bilang, Abu Musa, "Ma nara illa anna Abdullah ibn Mas'ud rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami tidak ada melihat Kami tidak ada melihat kecuali ini Abdullah bin Mas'ud adalah seorang lelaki dari keluarganya Nabi, ahli baitnya Nabi. Apa alasannya? Lima nara min dukhulihi wa dukhuli ummihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang kami lihat dari keluar masuknya Ibnu Mas'ud dan keluar masuknya ibunya Ibnu Mas'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan itu keluarganya Nabi. Bayangkan itu kedekatan. Ya, sampai dikira ini ahlu baitnya Nabi. Saking mulazamahnya luar biasa. Itu tadi ya, kata Syekh sahibun alaihi wa tahurihi wa wisadihi. Itu tiga itu luar biasa. Safar sama-sama, mukim di kota Madinah sama-sama.
ada air wudhunya, ada keperluannya. Beliau yang layani, beliau yang ambil. Nah, orang kira ini keluarganya, ya, ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal bukan. Ya, padahal bukan. Terus ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه Nabiya. Maf'ulun bihi dari masdar. ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه. Karena hebatnya mulazamahnya Ibnu Mas'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebersamaan beliau, kedekatan beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'assara. Ya. Hal itu berbekas kepada Ibnu Mas'ud, wa bihadi, dan pembawaan Ibnu Mas'ud. Paham ini cara jalannya, cara berbicara. Ada itu biasa itu santri, ya kayak kita ya, muridnya Ustaz Khadir, ya. Itu banyak dari kita itu pas ceramah itu bahkan ada yang mirip, bahkan telunjuknya dengan jarinya itu sama, tembak-tembak. Ya. Itu kita dapat, bukan saya, bukan diri saya sama maksud, tapi ada teman saya sendiri. Pas latihan ceramah yang persis yang naik turunnya, ya logat-logat nanti guru. Ya, tidak ada masalah, silakan saya gurunya tuh. Penting tiru yang salah, ini tidak bagus yang ngetir. Baru bilang saya kira begitu. Bisa Pak. Ya. Sebab ini jadi tak sabar. Ya, itu memberi pengaruh kepada Ibnu Mas'ud dan hadiahnya. Ya, paham ini dan pembawaannya. Paham ini? Ya. Hatta qala fi Hudzaifah ma a'rifu ahadan aqraba hadiyan wa samtan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi Abdin. Ya, sampai Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya tidak mengetahui ada seorang pun yang lebih dekat hadi, samad dan dalil. Ini mirip-mirip maknanya. Intinya pembawaannya, ya, sikapnya. Paham ini? Yang lebih dekat ya terhadap Nabi SAW, tidak ada saya tahu orang yang lebih dekat ininya kepada Nabi dari Ibnu Ummi Abd, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Ya, paham ini? Dan ini saya ada sanadnya ini. Ini dari Abdullah bin Mas'ud turun ke muridnya ada beberapa tingkat. Ya, ujungnya kepada Nabi SAW. Saya lupa. Ada di buku tentang adab. Ada terjemahkan itu mahkota. Terjemahan tentang adab. Itu antum lihat sih. Itu ada sanad adab itu fulan ini mirip dengan gurunya bersama ke Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terwarisi ini pengaruh saking hebatnya mulazamahnya Ibnu Mas'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai disebutkan oleh para ulama, jika kamu bisa menggaruk kepalamu kecuali ya kamu garuk kepalamu kecuali dengan asar, maka lakukan. Maksudnya itu ada semua tuntunan, ada asar dari para salaf kita dahulu. Ya. Dan ini Ibnu Mas'ud yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ba'athahu Umar bin Al-Khattab ila al-Kufati liyu'allimahum umur dinihim. Jadi ini saking berilmunya Ibnu Mas'ud ini, Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, beliau utus ini Ibnu Mas'ud ke Kufah. Untuk apa? Sebagai orang yang mengajar, untuk agar Ibnu Mas'ud mengajari mereka di penduduk Kufah perkara-perkara agama. Sembarang pilih ini Umar ya. Umar juga sahabat senior. Ya, sahabat senior. Dia tahu ini siapa yang layak, siapa yang pantas, siapa yang mampu, siapa yang cocok. Ya, banyak sahabat yang lain. Dari ilmu juga mereka punya semua. Tapi satu dengan yang lain berbeda. Sisi jumlah, ya kualitas. Ya. Terus. Wa ba'atha Ammaran amiran. Dan Umar mengutus Ammar sebagai pemimpin. Jadi beda jabatannya antara Ibnu Mas'ud dan Ammar bin Yasir. Dan inilah kita, beda-beda. Ada cocoknya mengajar, ada cocoknya begini, ada cocoknya dia memimpin, ada keahliannya begini. Beda-beda kita kan. Jarang itu sekian keahlian berkumpul pada diri satu orang. Ini kembali. Tidak merangkap ini, si Ibnu Mas'ud tidak merangkap. Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud mengajar,
Ya, mengajar. Apa ini? Ammar jadi gubernur, amir. Terus Wa qala innahuma minan nujaba'i min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ya, apa yang nujaba? Hah? Apa? Orang-orang mulia, orang-orang hebat, pilihan. Ya, sungguhnya keduanya itu Ibnu Mas'ud dan Ammar bin Yasir adalah nujaba dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqtalu bihima. Maka ikutilah contohnya mereka berdua. Ya, paham ini? Terus Thumma ammarahu Uthmanu 'alal Kufati. Nah, terus setelah Umar ya wafat, siapa yang jadi khalifah? Utsman. Apa yang dilakukan Utsman? Utsman amarahu ahli Kufah. Menjadikan Ibnu Mas'ud menjadi amir Kufah. Yang asalnya cuma mengajar, ini sekarang sudah jadi amir. Terus Thumma azalahu. kemudian diturunkan. Ingat ya, pengangkatan, perekrutan dan penurunan ya. Kalau kita bilang dicabut jabatannya, ini wewenang pemerintah. Jadi Utsman yang angkat jadi gubernur Kufah, dia pula yang turunkan. Tapi apa tujuan Utsman turunkan siapa ini? Ibnu Mas'ud untuk disuruh kembali ke kota Madinah karena orang butuh ilmunya. Ya, apalagi mungkin ketika penyusunan Al-Quran dan seterusnya ini penting ini Ibnu Mas'ud. Ya, ahli Quran ini. Ya, ahli Quran. Ya, jadi suruh turun bukan karena ada masalahnya, bukan. Suruh turun suruh kembali ke kota Madinah karena ketika itu dia sudah di Kufah. Ya. Paham ini? Wa amarahu Birruju'i ilal Madinati. Setelah sudah tidak turunkan dari jabatannya di Kufah, disuruh kembali ke kota Madinah. Terus Fatufiya fiha sanatat nataini wa talatin. Umar pun Ibnu Mas'ud pun wafat di kota Madinah pada tahun 32 Hijriah. Paham ini? Terus Wa dufina bil Baqi'i wa huwa banu bid'in wa sab'ina sanatan. ya agak tua ya, Masya Allah. Beliau dikuburkan di kuburan Baqi yang sampai sekarang kita bisa lihat dalam keadaan beliau berumur 70 sekian tahun. Sekitar 73 sampai 79. Tidak genap 80 dan tidak kurang 73 tahun. Ya, agak panjang umur beliau radhiyallahu anhu. Cukup dulu sekian. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.